Gelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah seorang kepala cabang travel umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Ya pemirsa, ada 73 calon jemaah yang tertipu. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Plus minus ya, 73 orang nasabah yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada penjelasan keberangkatannya karena dia alasan depending, dan masing-masing peserta yang akan niat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 11 tahun bersabar menanti berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia warga Jakarta Utara harus kembali menelan kekecewaan karena tahun ini kembali gagal berangkat. Jemaah haji lansia khawatir seiring bertambahnya usia tidak akan sanggup menjalankan ibadah haji. Takut nggak sampai umur saya. Sedih bercampur air mata. Inilah ekspresi kekecewaan Mukrimah, seorang wanita lansia berusia 62 tahun, warga Jalan Tiang Bendera, Jakarta Utara. Penantian panjangnya selama 11 tahun untuk bisa menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah harus kembali pupus setelah pemerintah secara mendadak mengumumkan tidak membuka keberangkatan haji pada tahun ini. Sejumlah persiapan yang telah dilakukannya sejak 3 bulan lalu pun sia-sia. Mukrimah mengaku telah memasuki tahun ke-11 menunggu jatah berangkat haji melalui Biro Perjalanan Haji Elfair yang berlokasi di Jalan Pangeran Jakarta, Jakarta Pusat. Sayang, keputusan mendadak dari pemerintah membuat harapannya kandas seketika. Usia yang tak lagi muda bahkan membuatnya sangat khawatir akan dipanggil Sang Pencipta sebelum sempat menunaikan ibadah haji. Saya sih kalau saya sendiri pribadi sih kepengen berangkat tahun ini, Pak. Saya soalnya udah lama daftar, udah 10 tahun. Ini udah diundur dari 10 tahun, kalau diundur lagi 11 tahun. Sedangkan usia saya kan udah makin tua gitu ya. Saya sebenarnya kepengen banget untuk berangkat sekarang gitu. Keinginan saya besar kepengen berangkat sekarang. Kesedihan serupa juga dirasakan para calon jemaah haji lainnya yang gagal melaksanakan ibadah ke Tanah Suci pada tahun ini. Pihak travel perjalanan haji menyayangkan keputusan pemerintah yang sangat mendadak hingga memberikan pukulan keras bagi para calon jamaah. Mereka bahkan harus menanggung beban penjelasan kepada para calon jamaah agar memahami dan bisa lebih bersabar menyikapi keputusan tersebut. Kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama, ini yang saya lihat kurang komunikasi dengan pihak Haji Saudi Arabia. Karena tercantum di sini di keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 ini di poin E bahwa di sini pemerintah Indonesia hanya menunggu undangan. Berarti kan tidak ada komunikasi dari pihak Kementerian Haji Indonesia dengan pihak Saudi Arabia. Nah, dan yang sungguh disayangkan ini sebelum ada putusan resmi dari Saudi Arabia, tapi pemerintah kita lebih dulu memutuskan untuk membatalkan. Pihak travel perjalanan haji berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar kuota pemberangkatan haji bisa kembali dibuka pada tahun ini. Mengingat para calon jemaah haji sempat tertunda berangkat di tahun pertama pandemi COVID-19 melanda, yakni pada 2020 lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah tahun ini membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Namun Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR RI yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota.
Untuk kedua kalinya, jemaah haji Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji akibat pandemi. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama atas alasan keselamatan jemaah. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Namun informasi yang berkembang, pembatalan justru lantaran Indonesia tidak mendapatkan kuota haji. Hal ini bahkan mendorong Kedubes Arab Saudi mengirimkan surat ke Ketua DPR. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait Indonesia yang tidak mendapat kuota haji. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili terkait dengan adanya 11 negara yang telah memperoleh kuota namun tidak termasuk Indonesia. Sementara Sufmi Dasko mengatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan. Ia mengaku hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelenggarkan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut akan mengutamakan calon jemaah yang batal berhaji tahun 2020 dan 2021 pada pelaksanaan haji 2022. Muhadjir juga memastikan dana haji tidak akan diinvestasikan ke sektor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mempersilakan jemaah haji yang ingin meminta dana setoran haji dikembalikan karena merasa peluang berangkatnya semakin tipis. Dan berikut prosedur meminta kembali dana haji yang telah disetorkan. Untuk meminta kembali dana setoran haji, jemaah bisa mengajukannya ke kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Persyaratan yang harus dibawa adalah bukti asli setoran haji, fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dana ini akan ditransfer ke rekening milik jemaah haji setelah diverifikasi. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta. Peresmian patung ini sekaligus menegaskan kebersamaan Megawati dan juga Prabowo. Peresmian patung Bung Karno digelar di gedung utama kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Patung Bung Karno yang sedang menunggang kuda mengambil momentum ketika Bung Karno menjadi inspektur upacara di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata pertama di Yogyakarta. Megawati Soekarno Putri sebagai putri dari sang proklamator sangat mengapresiasi dibangunnya patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Patung ini adalah ketika Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi kita yang pertama pada hari Angkatan Perang yang pertama, yaitu 5 Oktober 1946 di Yogyakarta menjadi inspektur upacara, di mana untuk pertama kali Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan. Saya pada waktu itu saya dengar ceritanya dari ibu saya sangat panik.
Karena seperti apa yang dikatakan, tidak tahu bagaimana menunggang kuda. Karena sebagai presiden pada waktu itu, ini menurut cerita ibu saya, maka beliau minta untuk dicarikan kuda yang jinak. Jadi tidak dapat saya bayangkan mendengar cerita ibu saya itu, bagaimana seorang panglima tertinggi kudanya itu jinak. Tentunya seharusnya garang menurut saya. Mantan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumaatmadja dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Muchtar menghembuskan nafas terakhir di usia 92 tahun. Diiringi tabuhan drum dan 1 kali tembakan salvo, peti jenazah yang membawa mantan Menteri Luar Negeri Muchtar Kusumaatmadja diusung memasuki kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu sore. Prosesi pemakaman diterapkan secara militer, dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Soeharto ini menghembuskan nafas terakhir pada Minggu pagi di usianya ke-92 tahun. Kepergian sang diplomat ulung tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, namun juga Kementerian Luar Negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan selama hidupnya Muchtar telah mengabadikan dirinya untuk bangsa dan negara. Dan yang sangat luar biasa adalah beliau pelopor, pejuang, sehingga konsep dan pemahaman negara kepulauan itu diakui oleh dunia internasional. Tim Oranje Belanda Pesta Goals berhadapan dengan Georgia di Stadion De Gloorspeste. Ayus Pagi akan segera kembali dengan informasi olahraga selengkapnya.